Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Amzilatul Jumali fil Lughatil Arabiyyah wa i'rabuha. Contoh-contoh kalimat di dalam bahasa Arab beserta cara mengi'rabnya. Masih di jilid yang pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mengi'rab al-asmaul khamsah. Ya, cara mengi'rab al-asmaul khamsah. Ya, al-asmaul khamsah yang sebagaimana sudah kita ketahui ya, di sana ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin itu. Sehingga dicontohkan di sini al-jumlatu saminatu wal arbaun, kalimat yang ke-48, Abu Hamidin failasufun muslimun. Abu Hamid adalah ahli filsafat muslim. Ya, terlepas dari tentang hukum filsafat, ya di sini kita membahas cara mengi'rabnya ya. Kita membahas cara mengi'rabnya. Ya, adapun ilmu filsafat termasuk salah satu ilmu yang diperingatkan oleh para ulama agar kita menjauhi ya cara berpikir atau cara mengambil kesimpulan berdasarkan ilmu filsafat. Ya, di sini kita sedang mempelajari apanya cara mengi'rab pada kalimat Abu Hamidin. Ya, adapun mengenai hukum filsafat silahkan masing-masing mencari referensi untuk mengetahui tentang hakikatnya. Sekali lagi kita di sini mengi'rab kalimat ini gitu ya, fokusnya di situ. Ana ulangi, Abu Hamidin failasufun muslimun. Abu Hamid yaitu Imam Al-Ghazali ya, beliau adalah Abu Hamid. Abu Hamid adalah ahli filsafat muslim. Bagaimana cara mengi'rabnya? Maka diawali dengan Abu. Abu mubtada'un marfu'un. Abu merupakan mubtada yang dirofa. Wa alamatu raf'ihi harful wawi. Tanda rofanya huruf wawu. Nih, wawu ini tanda rofanya ini. Niyabatan anil dhammati sebagai pengganti dari dhammah. Li'anahu minal asma'il khamsati. Ya kurang hamzah di sini ya. Silahkan ditambahkan hamzah sendiri ya. Karena dia termasuk dari al-asma'ul khamsah. Wahuwa mudhafun dan dia adalah mudhaf. Hamidin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun alal akhiri. Dan Hamidin adalah mudhaf ilaih yang dijer, tanda jernya kasroh yang zahirah, tampak jelas ya, kasrohnya kelihatan itu kan Hamidin pada akhir lafadznya. Failasufun khobarul mubtada'i marfu'un, dan lafadz failasufun adalah khobar mubtada, dia dirofa, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun alal akhiri. Tanda rofaknya adalah dhammah yang zahirah yang tampak pada akhir lafadznya, wa huwa man'utun, dan failasufun adalah man'ut atau yang disifati. Sedangkan muslimun na'tun li khobaril mubtada'i. Muslimun na'at bagi khobarnya mubtada. Wa na'tul marfu'i marfu'un, na'atnya isim yang dirofa itu dirofa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun alal akhiri. Tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah pada akhir lafadznya. Ya, di sini adalah contoh dari cara mengi'rab al-asmaul khamsah ketika dalam keadaan rofa. Tanda rofanya apa tadi? Wawu ya, pengganti dari dhammah. Ya, kita lanjutkan. Al-jumlatu tasi'atu wal arba'un. Kalimat yang ke-49. Ya, al-jumlatu tasi'atu wal arba'un. Inna Aba Bakrin, ya, Inna Aba Bakrin hamu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Abu Bakar adalah mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna harfu ta'kidin wa nasbin.
Inna adalah huruf taukid dan huruf nasab. Dia beramal yansibus mahu wa yarfa'u khobaruhu. Dia menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Mabniun alal fathi. Inna itu mabni fathah. Kemudian aba ismu inna mansubun. Aba merupakan isimnya inna yang dinasab. Wa alamatun nasbihi harful alifi. Tanda nasabnya huruf alif. Ya, sehingga al-asmaul hamzah itu ketika nasab pakai alif tandanya. Niyabatan anil fathati sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu minal asma'il khamsati. Karena dia termasuk dari al-asma'ul khamsah. Ini kurang hamzah lagi di sini ya. Silakan ditambahkan sendiri. Minal asma'il khamsati gitu ya. Wa huwa mudhafun dan aba adalah mudhaf. Kemudian bakrin mudhafun ilaihi majrurun. Bakrin adalah mudhaf ilaih yang dijer. Wa alamatu jarihi kasratun zahiratun alal akhiri. Tanda jernya kasrah zahirah pada akhir lafadznya. Itulah mengirob bakrin. Kemudian hamu khobaru inna marfu'un. Hamu adalah khobarnya inna yang dirofa. Wa alamatu raf'ihi harful wawi. Tanda rofanya adalah huruf wawu. Niyabatan anil dhammati sebagai pengganti dari dhammah li'annahu minal asma'il khamsati. Karena dia termasuk dari al-asma'ul khamsah. Ini kalau ini betul ini ada hamzahnya seperti ini. Wa huwa mudhafun dan hamu adalah mudhaf. Sedangkan rasuli mudhafun ilaihi majrurun. Rasuli adalah mudhaf ilaih yang dijer. Wa alamatu jarihi kasratun zahiratun alal akhiri. Tanda jernya adalah kasrah zahirah pada akhir lafadznya. Wa huwa mudhafun aydan dan rasuli adalah mudhaf juga. Ya. Rasuli dia mudhaf ilaih tapi dia masih mudhaf gitu ya. Rasuli mudhaf ilaih dari hamu dan dia mudhaf untuk lafadz jalalah Allahi. Sehingga Allahi mudhafun ilaihi majrurun. Allahi adalah lafadz jalalah. Dia mudhaf ilaih dijar wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun alal akhiri. Tanda jarnya kasrah yang zahirah pada akhir lafadznya. Ya. Pada kalimat yang ke-49 ini ada cara mengi'rab al-asmaul khamsah yang nasab yaitu pada aba dan al-asmaul khamsah yang rofa yaitu pada hamu. Kemudian al-jumlatul khamsun. Al-jumlatul khamsun. Kalimat yang ke-50. Nalal waladu min abihi nafaqatan. Anak laki-laki itu mendapatkan dari ayahnya suatu nafkah atau mendapatkan nafkah dari ayahnya. Kita lihat i'rabnya. Nala fi'lun madin mabniyun alal fathi. Nala adalah fi'il madhi mabni fathah. Al-waladu fa'ilun li fi'li nala marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun alal akhiri. Dan al-waladu fa'il bagi fi'il nala yang dirofa dan tanda rofa'nya dhammah zahirah pada akhir lafadznya. Min harful jarri mabniun ala sukuni. Min adalah huruf jar mabni sukun. Sedangkan bi majrurun bimin dia dijar oleh min wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya al ya'u niyabatan anil kasrati. Tanda jarnya adalah ya sebagai pengganti dari kasrah li'annahu minal asma'il khamsati karena abi termasuk dari al asma'ul khamsah wa huwa mudhafun dan dia adalah mudhaf. Kemudian al-ha'u ya harusnya al-ha'u ya bukan
hi bukan ya, tapi al-ha'u mudhafun ilaihi, dia mudhaf ilaih, dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin. Dhamir muttasil mabni kasrah, posisinya jar. Dan nafaqatan maf'ulun bihi li fi'li nala. Nafaqatan merupakan maf'ul bih bagi fi'il nala. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun 'alal akhiri. Dia dinasab, tanda nasabnya fathah zahirah pada akhir lafadznya. Kemudian kita lanjutkan al-jumlatul hadiyatu wal khamsun. Kalimat yang ke-51. Fadlu abi alayya azimun. Kebaikan ayahku kepada diriku itu besar. Ya, fadlu abi, kebaikan ayahku, alayya kepada diriku, azimun itu besar. Fadlu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'alal akhiri. Fadlu adalah mubtada yang dirofa dan tanda rofa'nya adalah dhammah zahirah pada akhir lafadznya, wa huwa mudhafun, dan fadlu merupakan mudhaf. Dan abi itu tersusun dari abi ya. Mudhafun ilaih majrurun. Abi itu mudhaf ilaih yang dijar, wa alamatu jarihi kasratun zahiratun 'alal akhiri. Dan tanda jarnya kasrah zahirah pada akhir lafadznya, wa huwa mudhafun aidan, dan dia mudhaf juga. Ya, jadi abi yang ini bukan al-asmul khamsah, tapi dia abun ditambah ya mutakallim gitu ya, jadinya abi. Kemudian al-ya'u ya, hurufnya adalah sebutkan hurufnya al-ya'u gitu ya. Mudhafun ilaihi, dia mudhaf ilaih. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin. Dia dhamir muttasil mabni sukun, posisinya jar. Alayya tersusun dari ala dan ya. Ala harful jarri mabniun ala sukuni. Ala huruf jar mabni sukun. Sedangkan al-ya'u harusnya sebut namanya ya al-ya'u gitu. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin bi ala. Dia adalah dhamir muttasil mabni sukun dijar pada posisi jar oleh ala. Wal fathu zahiru aridun lidf'i sukunaini. Ya. Dan fathah yang terlihat itu kan jadinya alayya gitu ya, kan yang terlihat fathah. Itu adalah fathah yang bukan asli. Didatangkan dia ya karena untuk dafok ya, atau untuk sebagai jalan keluar bertemunya dua sukun ya, lidaf'i as-sukunaini. Ya, karena ada sukun ala itu kan sukun ya. Yang mutakalim juga hakikatnya sukun. Kemudian diidghamkan, kemudian dijadikan satu dan dikasih harokat pakai fathah. Karena kalau nggak pakai harokat ya nggak bisa dibaca ya. Gimana cara bacanya? Sukun ketemu sukun digabung jadi satu menjadi tasdid gitu ya, alai ya kan nggak bisa, harus dihidupkan alayya supaya kelihatan ada dua huruf ya sehingga wal fathu zahiru arid, oh di sini aridiyun ya afan ya, wal fathu zahiru aridiyun li daf'i sukunaini, dan fathah yang terlihat itu adalah fathah yang bukan asli, dia didatangkan ya untuk menolak adanya dua sukun. Karena sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca, maka dihidupkan dengan fathah ya. Namanya lidaf'i sukunaini, atau untuk menghindari juga boleh ya, menghindari dua sukun. Nah, kemudian azimun
khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'alal akhiri. Azimun adalah khabar mubtada yang dirofa, tanda rofanya dhammah zahirah pada akhir lafadznya. Kita lanjutkan jumlah yang berikutnya. Al-jumlatu tsaniyatu wal khamsuna. Kalimat yang ke-52. Inna akhil kabira dhu nafsin abiyatin. Sesungguhnya kakakku yang paling besar atau akhil kabir berarti kakakku gitu ya. Sesungguhnya kakakku ya, dhu nafsin abiyah. Dia itu memiliki jiwa keayahan. Gitu. Ya, jiwa kebapakan atau keayahan. Ya, jiwa keayahan ya. Sebagai pelindung, sebagai pengayom ya. Menjaga dan sebagainya. Intinya memiliki jiwa keayahan atau kebesaran juga bisa. Ya. Ya, inna akhil kabira dhu nafsin abiyah. Dan ada yang mengatakan yaitu orang yang memiliki hati yang angkuh itu juga bisa ya. Tapi berkaitan dengan kakak ya, biasanya kakak itu adalah orang yang memiliki jiwa keayahan. Nah, dan abiyah bisa makna keangkuhan atau kesombongan juga. Nah, wallahu a'lam. Ya, kita lihat i'rab yang ada. Ya, inna akhil kabira dhu nafsin abiyah. Inna harfu tauqidin wa nasbin yansibu ismahu wa yarfa'u khabarahu. Mabniun alal fathi. Inna adalah huruf tauqid dan nasab menasabkan isimnya, merofakan khabarnya. Ia mabni fathah. Akhi itu tersun dari akhun dan ya mutakalim. Sehingga akhi ismu inna mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun. Pada lafaz akhi itu dinasab, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Mana'a min zuhuriha kasratul munasabati liya'il mutakallimi. Yang menghalangi dari tampaknya fathah ya adalah kasroh untuk menyesuaikan kepada ya mutakallim. Karena ya mutakallim itu munasabahnya pakai kasroh sehingga tidak mungkin inna akhoi, nggak mungkin ya. Ya, maka kho-nya di kasroh karena menyesuaikan kepada ya mutakallim. Meskipun kasroh tapi dia itu sebenarnya fathah dengan sebutan fathah muqaddarah gitu. Wa huwa mudhafun wa man'utun. Dan dia adalah mudhaf sekaligus dia man'ut bagi al-kabiro. Ya, karena al-kabiro itu naat bagi akhnya gitu ya. Kemudian al-ya'u ya-nya mudhafun ilaihi. Ya, dia mudhaf ilaih dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin. Dia dhamir muttasil mabni sukun posisinya jar. Al-kabiro na'tun lismi inna. Al-kabiro na'at bagi isim inna. Ya, tadi kan akhnya itu. Wa na'tul mansubi mansubun na'at bagi isim yang dinasab, maka dia pun ikut dinasab. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun alal akhiri. Tanda nasabnya adalah fathah zahirah pada akhir lafadznya. Dzu khobaru inna marfu'un. Dzu itu khobarnya inna yang dirofa. Wa alamatu raf'ihil wawu niabatan 'anil dhammati. Dan tanda rofanya adalah wawu sebagai pengganti dari dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dzu termasuk dari al asma'ul khamsah. Wa huwa mudhafun, dan dia adalah mudhaf. Jadi dzu-nya itu adalah mudhaf. Kemudian nafsin mudhafun ilaihi majrurun. Nafsin adalah mudhaf ilaih yang dijer. Ya, nafsin adalah mudhaf ilaih yang dijer. Wa alamatu jarihi kasratun zahiratun alal akhiri. Tanda jernya adalah kasroh yang tampak, yang zahirah pada akhir lafadznya.
Ya. Wahwa man'utun, dan nafsin adalah naat. Ya. Ya, nafsin adalah naat. Kemudian abiyatin, na'tun lil mudhafi ilaih. Dia naat bagi mudhaf ilaih. Berarti bagi apa? Bagi nafsin, ya kan, tadi nafsin yang mudhaf ilaihnya gitu. Maka abiyatin na'tun lil mudhafi ilaih. Naat bagi mudhaf ilaih berupa nafsin. Wa na'tul majruri majrurun, dan naat dari isim yang dijer maka dia pun dijer, ya. Ya, naat dari isim yang dijer maka dia pun dijer. Wa alamatu jarihi kasratun zahiratun alal akhiri, dan tanda jernya adalah kasroh zahirah, kasroh yang tampak pada akhir lafadznya. Ya. Itulah jumlah yang terakhir ya dari pembahasan al-asmaul khamsah, yaitu inna akhil kabira zu nafsin abiyat. Ya, sesungguhnya kakakku itu orang yang memiliki jiwa atau hati yang abiyah. Ya, ketika diterjemahkan keangkuhan berarti hati yang angkuh, ya, jiwa yang sombong, bisa seperti itu ya kalau kita lihat di kamus gitu. Yang terpenting di sini adalah kita lihat apa, kita perhatikan i'rabnya. Inna akhil kabir dzu nafsin abiyah. Kemudian sebagai pelengkap yaitu diberikan tamrinat, latihan-latihan. Ya, silahkan dikerjakan sebagaimana contoh tadi. Ya, dan yang mufradatnya belum tahu, coba dibuka di kamus artinya apa. Kemudian ketika ada al-asmaul khamsah, pastikan ya ketika rofa maka dia pakai wawu tandanya, ketika nasab pakai alif, dan ketika khofat pakai ya. Ya. Yang pertama, la tumari akhaka wa la tumazihhu. Yang kedua, dha' yadaka ala fika 'inda tasaubi. Thalitsan, la ta'si aqwala dzit tajaribi. Rabi'an, yakunu akhu zaujil mar'ati hamaha ka'abihi. Kemudian al-khamis, ihtarim akhakal kabira wa asfiq ala akhika as-saghiri. Asadis, asbaha akhi syaqiku za adabin hasanin. Asabi, karena abal yaqdhani munabbihun lin-naimi. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, tentang cara mengirab al-asmaul khamsah. Atas kesalahan, kekurangan, Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.